Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustaz Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar apa itu sholat jama', apa saja syarat-syarat yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jama', hari ini kita akan belajar macam-macam sholat jama'. Jadi yang pertama adalah jama' takdim dan yang kedua adalah jama' takhir. Langsung saja anak-anak, ayo kita belajar. Yang pertama, jama' takdim. Apa itu jama' takdim? Jama' takdim itu anak-anak kita menggabungkan dua sholat fardu, kemudian dua sholat fardu tersebut dilaksanakan pada waktu yang pertama. Langsung saja contohnya, menjamak sholat zuhur dengan asar, kemudian dikerjakan pada waktu zuhur. Karena waktu zuhur ini waktu yang pertama, maka termasuk dengan jamak takdim. Contoh yang lain, menjamak sholat maghrib dengan isya, kemudian dikerjakan pada waktu maghrib. Karena dikerjakan di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim. Intinya, kalau dikerjakan di waktu sholat yang pertama, itu namanya jamak takdim anak-anak. Nah sekarang anak-anak, bagaimana cara melaksanakan sholat jamak takdim? Langsung saja contohnya, kita hari ini akan menjamak sholat duhur dan asar. Karena ini jamak takdim, maka dikerjakan di waktu yang pertama, yaitu sholat duhur. Caranya bagaimana? Perhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini. Yang pertama, mendahulukan sholat pertama atau urutan sholatnya harus tertib ya anak-anak. Karena tadi contohnya sholat duhur dan asar, jadi sholat duhur terlebih dahulu 4 rakaat. Setelah itu dilanjutkan sholat asar 4 rakaat. Yang kedua, dilaksanakan segera, tidak diselingi perbuatan yang lain. Jadi antara sholat duhur dan sholat asar tidak boleh dipisah atau diselingi perbuatan yang lain. Yang terakhir, sholat pertama dan kedua masih dalam perjalanan, artinya sholat yang pertama dan yang kedua itu kita masih berada dalam perjalanan anak-anak. Jadi waktunya itu masih ada dalam perjalanan. Yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir itu adalah kebalikan dari yang pertama. Jadi anak-anak, kalau yang tadi itu didahulukan, sekarang itu jamaknya diakhirkan. Jadi jamak takhir adalah kita menggabungkan dua sholat fardu, kemudian dilaksanakan pada waktu yang kedua. Ingat, waktu yang kedua. Contohnya, menjamak sholat duhur dengan asar dan dikerjakan pada waktu asar. Jadi dikerjakan pada waktu yang kedua. Contohnya lagi, menjamak sholat maghrib dengan isya, kemudian dikerjakan pada waktu isya, waktu yang kedua. Intinya perbedaannya, kalau jamak takdim dikerjakan pada waktu yang pertama, sedangkan kalau jamak takhir dikerjakan pada waktu yang kedua. Sekarang cara melaksanakan sholat jamak takhir. Seandainya kita melaksanakan atau kita menjamak sholat maghrib dan isya, karena ini jamak takhir, maka dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, yaitu kita mengerjakannya pada waktu sholat isya. Apa ketentuannya? Yang pertama,
boleh mendahulukan sholat pertama atau sholat yang kedua. Jadi kita boleh memilih anak-anak. Kita boleh sholat maghrib terlebih dahulu, boleh juga sholat isya terlebih dahulu, boleh memilih. Jadi kalau tadi di jamak takdim itu harus tertib urutannya, duhur, asar, maghrib, isya. Tetapi kalau di jamak takhir boleh memilih, boleh sholat maghrib dulu, boleh juga sholat isya terlebih dahulu. Yang kedua, berniat menjamak di waktu sholat yang pertama. Jadi kita itu di waktu maghrib sudah berniat mau menjamak atau mau menggabungkan sholat maghrib dan isya. Niatnya itu ada di sholat yang pertama. Dan yang terakhir sama seperti yang tadi, sholat pertama dan kedua masih dalam perjalanan. Artinya kita itu sampai ke tujuannya itu di sholat yang kedua, bukan sholat yang pertama. Ini yang dimaksud dengan sholat pertama dan kedua masih dalam perjalanan. Nah, untuk mempermudah bagaimana cara kita menentukan jamak takdim dan jamak takhir, Ustadz sudah buatkan rumus di bawah ini. Perhatikan. Jamak takdim itu berarti dikerjakan waktu sholat pertama. Kalau jamak takhir dikerjakan waktu sholat kedua. Cara menentukannya itu gampang sekali. Seandainya kita itu mengerjakan di waktu maghrib, itu termasuk jamak takdim. Seandainya kita melaksanakan di waktu asar, itu berarti termasuk jamak takhir. Jadi perhatikan rumus ini, insya Allah kita bisa mudah memahami mana yang jamak takdim, mana yang jamak takhir. Insya Allah mudah ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar jamak takdim, sudah belajar jamak takhir. Semoga kita lebih mudah untuk memahaminya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa